Kelahiran prematur terjadi saat bayi lahir lebih cepat dari minggu ke-37 kehamilan. Bayi yang lahir prematur seringkali memiliki kondisi fisik yang perlu mendapat perhatian lebih, sehingga umumnya bayi prematur butuh observasi lebih lama agar mendapat tindakan medis yang tepat. Setelah perawatan di rumah sakit selesai, moms dan dads juga harus memahami cara merawat bayi prematur di rumah. Yuk saksikan di video ini. Jangan lupa like dan share serta subscribe YouTube Nakita Channel. Atau harus pakai ventilator yang harus dimasukin selang ke paru-parunya. Nah, dengan berbagai derajat masalahnya. Ini hal-hal kemungkinan besar bayi prematur akan hadapi. Kedua ada ini, how to make the baby still grow. Jadi kadang-kadang kita ya udahlah, untunglah bayinya tetap bisa napas. Karena udah itu zaman dulu. Tantangan sekarang ada gimana caranya bayi saat dalam perawatan NICU dia tetap bisa tumbuh. Nah, mungkin kalau perlu diingat, setiap bayi baru lahir, mau prematur maupun tidak prematur, pasti dia akan ada periode berat badan akan turun. Mungkin kalau ada bayinya sekitar 10 hingga 20% bayi itu pasti akan turun beratnya. Nah, dalam 1-2 minggu pertama, mungkin kalau punya anak ingat-ingat ya, oh iya berarti turun sebentar, kontrol hari minggu pertama, habis itu dia naik lagi. Nah, kalau bayi prematur dia nggak bisa minum langsung banyak. Nah, nanti saya bahas sedikit. Nah, tantangannya gimana caranya dia tidak turun bablas terus ke bawah, tetap sesuai dengan seharusnya. Dia hanya turun 10% tapi dia harus naik lagi, naik, akhirnya bagus. Itu tidak mudah. Dan tantangannya keilmuan sekarang di dunia mungkin perawatan perinatologi adalah kita nggak bisa berhenti dengan membantu dia tetap bernapas, tapi dia harus tetap setidaknya tumbuh. Dan lebih lagi kita harus membuat dia nyaman. Kenapa coba nyaman? Coba bayangkan, misalkan lahir 28 minggu, 30 minggu ya, kayak anaknya Mbak Vera 30 minggu ya. Kan berarti dia 30 minggu, istilahnya kalau dokter Ali bilang 39 minggu harus lahir, berarti dia punya piutang 9 minggu. Jadi rumahnya yang nyaman, di dalam rahim, hangat ya kan? Suara berisik, ada bajai, ada petir, dengar kan dia? Semua diredam sama cairan amnion ketubannya kan? Terus hangat, gak ada infeksi, makan tinggal dari plasenta ibunya, tiba-tiba harus keluar. Nah itu tantangannya, kita harus membuat dia comfort seperti halnya dia dalam kandungan. Nah itu lebih susah lagi. Nih, mohon maaf lebih kecil, saya tidak bisa gede, tapi prinsipnya seperti ini. Nah, dari dalam proses perawatan dia di NICU atau di ruang perawatan bayi sakit ya, harus NICU di konteksnya, kita sudah mulai harus melibatkan keluarga. Kalau dia punya, otomatis bapak dan ibu, sepasang suami istri sudah mulai invest dengan bayinya. Walaupun kesannya memang bayi nggak dia pakai ventilator gitu kan, dia diem doang. Enggak, ternyata memang penelitian membuktikan bahwa kehadiran orang tua saat melihat dia gitu. Kita kadang-kadang ada penelitian perbaikan dari laju denyut nadi si bayi, napas si bayi, sentuhan dari ibu ke bayi itu berperan penting untuk proses suksesnya bayinya akan keluar dari masa-masa kritisnya. Ya, kedua adalah light reduction. Jadi artinya kita membuat seperti di rahim memang ada lampu, nggak ada kan? Kena matahari, nah juga kita buat dia nyaman. Ini kita inkubator, kita tutup makanya kita buat dia nyaman, nggak banyak lampu, nggak silau, dia bisa tidur tenang gitu kan. Terus noise reduction, kadang-kadang suka dilupakan mungkin buat tenaga kesehatan, karena kalau kita berisik atau mungkin misalkan NICU-nya di lantai 3 kayak di RSCM, di lantai 2-nya renovasi, waduh berisiknya, untuk nggak baik tuh bayinya ngapa kalau dia bisa ngomong ya.